GP semua. Kali ini kita ditemenin 3 teman yang keren-keren. Kita akan ngebahas soal generasi corona, bukan generasi tanpa usaha. Untuk lebih lanjutnya, lebih seru ke depannya, kita doa dulu ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai perbincangan kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami diskusikan, apa yang saling kami bagikan di sharing kali ini Tuhan, kiranya bukan hanya bermanfaat bagi diri kami Tuhan, tapi juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan, bagi orang lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, tutup bungkus kami Tuhan, berperkarlah bagi kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, halo semuanya. Hai. Hai. Rindu nggak sama aku? Nggak ya? Enggak Oh, sih. oke. Nah, kali ini kan tadi aku udah nyebut nih, kita akan bahas temanya generasi corona, bukan generasi tanpa usaha. Karena kan banyak banget orang yang berpikiran kalian yang lulus kali ini tanpa ada ujian nasional, menganggap kalian ini memandang remeh kalian, meng-underestimate kalian, jadi kita akan bahas itu kali ini. Sebelum kita bahas, aku mau masing-masing dari kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama aku Alda dari SMA Kristen Kalam Kudus. Hai semuanya, nama aku Ririn dari SMA Negeri 1 Kuta. Jadi perkenalkan, nama saya Albert dari SMA Negeri 8 Denpasar. Hai Albert. Nah, tadi sesuai tema itu aku akan ada beberapa pertanyaan bagi kalian. Pertanyaan yang pertama ini aku mau nanya, ini kan kalian lulus pun tidak ketemu, tidak tatap muka di sekolah kan, semua serba online. Jadi Albert, apa yang kamu rasain dengan kelulusan yang hanya pengumuman saja gitu? Cuma lewat web sekolah kayak gitu-gitu, kesannya gimana? Ya kesannya bersyukur aja sih setelah 3 tahun udah lulus. Karena kita juga nggak bisa memilih keadaan kita, di udah Tuhan yang ngatur, kita cuma bisa bersyukur aja. Ya, bersyukur atas apa yang terjadi ya, walaupun keadaan pandemi kayak gini. Selanjutnya, ini kan maksudnya selain kayak tadi kalian nggak bisa memaksa keadaan kalau harus ketemu temen, harus seperti tahun-tahun sebelumnya. Pasti ada yang menjengkelkan kan, kayak kalian ngerasa, aduh nih gara-gara corona nih aku nggak bisa gini, gara-gara ini. Kalau menurut kamu gimana kira-kira positif dan negatif apa yang bisa kamu ambil selama pandemi ini? Mengingat kamu yang baru lulus juga. Gimana nih positif negatifnya Iya, kelulusan kemarin di pandemi gitu? iya, Kalau aku positifnya mungkin, kan banyak pandangan orang kalau misalnya kita, kelulusan sebelum-sebelumnya tuh kita rame-rame di jalan ngelihat anak-anak sekolah kayak yang huru-hara, iya hura-hura, foya-foya hura-hura nggak gitu ya. jelas kayak gitu kan, rame-rame kayak gitu. Mungkin sekarang tuh, emang sih momennya nggak dapet momen kelulusan, tapi bagus gitu loh karena kita di rumah aja juga, nggak membuat kericuhan di luar yang Iya mengganggu di luar sih. juga. Terus kalau negatifnya, mungkin, orang-orang sekitar kita tuh ngelihat kita tuh, gimana ya, dipandang jelek gitu loh Oh, enggak, sama kayak tema yang mau kita iya angkat ini bener, ya. iya, gitu. Oke, di hold dulu. Selanjutnya aku mau nanya nih, ini kan kalian sudah lulus, PPDB dan segala macam itu pasti dianulir waktunya sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Alda sendiri udah ada rencana, impian atau apa yang sudah dilakukan oleh Alda terkait masa depan Alda? Untuk sekarang sih lagi belajar buat persiapan masuk ke universitas. Plan B-nya sih lagi nyoba nge-apply ke semua universitas swasta yang ngeluarin beasiswa, itu sih. Jadi nge-play sebanyak mungkin Iya ya, bener, biar banyak pilihannya. biar nanti kalau lulus tinggal Tinggal milih-milih. milih sih, biar Oke. gampang juga. Ini kan tadi seperti tema kita, kayak tadi Ririn pun bilang, dengan kalian yang lulus tanpa UN, beberapa orang bahkan mungkin di media sosial pun rame kan, ada tagar-tagar kayak apa, jalur corona, generasi corona, kelulusan corona. Ada yang konotasi positif, tapi banyak juga yang meng-underestimate kalian kayak, ya elah itu kan generasi yang nggak berusaha gitu. Tapi kan mereka juga nggak tahu kalau ternyata sebenarnya bukan 100% lantas diluluskan. Kalau kalian sendiri setuju yang mana? Apakah emang kalian generasi yang tanpa usaha atau sebenarnya enggak kok kita tuh udah usaha gitu? Kalau aku sih
Iya, ya enggak sih, karena kita 3 tahun udah usaha, cuman pada akhirnya rencana Tuhan ya emang begini, Momen UN-nya momen lah ya. iya, bener. Jadi Tapi udah US juga iya, udah di soalnya. US juga, masa enak aja dibilang generasi corona, enak banget lulusnya dengan segampang itu. Karena sekalipun kalian nggak UN, tapi kan aku dengar sekolah-sekolah tetap memberikan tugas ya, sampai sebelum kalian pengumuman kelulusan ini kan. Berarti itu juga ada proses yang harus kalian lakukan kan, tidak semudah kata orang, ah tinggal duduk ongkang-ongkang kaki, nonton drama, ini kan. Kalau Ririn sendiri Ya sih aku tentang gimana? paradigma orang-orang mikir itu, Nggak stigma-stigma setuju yang banget sih ada, mereka bilang kita kayak gitu, karena mereka juga nggak tahu kan kita sebenarnya gimana. Kita juga sebenarnya kecewa gitu loh, kita udah kok kayak usaha gini. belajar banyak kayak gitu kan. Terus ada juga kayak teman-temanku kayak udah beli buku-buku nih persiapan untuk UN kayak gitu-gitu. Mereka udah Ternyata beli nggak buku dipakai. mahal-mahal, ternyata nggak kepake gitu loh gara-gara itu. Mereka cuma nilai kita, oh kita lulus nih Karena gaya, nggak ada gaya UN. banget, lulusan corona gaya-gaya kayak gitu-gitu. Padahal kita juga ada usaha gitu loh di belakang, nggak asal lulus gitu aja. Kita udah usaha tapi ternyata emang rencana Tuhan kita kayak gini lulusnya kayak gitu. Nggak ada UN aja Iya gitu gitu. kan. Walaupun sebenarnya Menteri Pendidikan pun bilang tahun depan pun akan Iya ditiadakan kan benar. UN. Kalau Albert sendiri setuju dengan pandangan orang yang bilang ah emang kalian lulusan gampangan atau Ya, eh, terserah mereka sih mikirnya kayak gimana kan Kak. hidup-hidup mereka, Oh. pikiran-pikiran mereka. Ya soalnya kan kita usaha sih usaha, cuma paling kita kurangnya emang cuma di UN aja, kita karena nggak ada UN, mereka mungkin fokusnya ke situ aja, tapi kan bukan kita yang milih untuk nggak ada UN itu loh. Iya, betul Jadi betul sekali. itu itu terserah mereka aja dah mau mikir kayak gimana, karena keadaannya bukan kita yang milih, jadi kita juga sebenarnya udah ada persiapan untuk itu, cuma ya mau gimana lagi. Satu dan lain hal Hmm. terjadi, jadi kalian juga nggak bisa ini ya. Jadi ini buat yang nonton siapapun, stigma apapun yang terjadi saat ini kalau generasi 2020 yang baru saja lulus itu generasi yang cuma ongkang-ongkang kaki itu sama sekali nggak benar gitu. Karena udah 3 tahun ya kalian belajar keras-keras. Nah kan ada tertulis tuh di ayat Alkitab 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 yang jangan seorang pun memandang rendah kamu karena kamu muda, tapi kamu harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya di dalam tingkah laku, di dalam perkataan, di dalam kasih, kesetiaan, dan kesucianmu kan. Aku mau nanya kalian satu persatu. Kalau menurut Abed sendiri, apa sikap teladan yang bisa kamu lakukan di dalam tingkah laku dan perkataan? Eh, Contohnya gini aja, dalam perkataan kan dalam situasi kayak ini kan banyak yang terdampak, baik langsung atau tidak langsung, kan banyak yang dirumahkan, yang diberhentikan dari kerja. Mungkin cobalah berkata-kata yang membangun gitu, biar orang tidak makin down juga. Coba bantu angkat mereka. Dan untuk eh, tingkah lakunya sendiri berhubungan dengan itu, mungkin kita bisa membantu mereka dalam hal apapun, mungkin hal kecil atau bisa menyumbangkan apa saja yang mereka butuhkan saat situasi seperti ini. Dan sekarang pun kan kalian generasi yang transisi ke dewasa ya. Jadi kalian pun juga bukan lagi anak-anak yang tingkah laku maupun perkataannya seperti anak-anak, tapi kalian juga harus mempersiapkan diri. Kayak tadi Abed bilang, berkata-kata, kata-katalah yang membangun gitu kan. Nah kalau selanjutnya, Ririn, apa tindakan teladan yang bisa kamu lakukan di dalam contoh kasih dan kesetiaan itu sendiri? Kalau kasih sendiri, kita kan sebagai umat Kristiani pasti meneladani Tuhan kita ya, Yesus Kristus, sebagaimana Dia mengasihi sama kita kayak gitu. Terus apa namanya, ada hukum kasih juga kan, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri kayak gitu. Terus kalau misalnya kesetiaan, ya gimana kita setia, kita berkomitmen, kita udah memilih Tuhan, terus kita harus setia mengikut Dia gitu. Tetap pegang teguh Iya, Tuhan pegang walaupun teguh. zaman sekarang yang kritis-kritis kayak gini ya, Iya, apalagi kita kan susah-susah lagi gini. pandemi kayak gini kan, kita mengasihi sama, mungkin kita berbagi juga bisa, kayak Iya gitu. bener ya, di tengah kesusahan selalu ada, di tengah duka selalu ada suka juga kan Iya, ya. Jadi betul. kita harus tetap berpikiran positif dan melakukan hal positif. Yoi. Kalau Alda sendiri, hal teladan apa yang bisa Alda lakukan, Alda bagikan tentang kesucian itu sendiri sebagai anak-anak Tuhan? Kalau menurut aku sih kesucian, selalu inget kata mama. Mama selalu bilang,
kamu boleh berteman dengan siapapun, kamu boleh kenal sama siapapun, berkawan dengan siapapun, tapi kamu harus ingat apa yang Tuhan sudah tetapkan harus diikutin. Jaga kesucianmu. Boleh kenal siapapun, boleh berteman sebanyak-banyaknya, tapi harus tetap megang perintah Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan. Gitu sih. Wah, ini jawaban kalian bagus banget ya. Jadi ini di tengah-tengah pandemi seperti ini, tema kita hari ini, kalian tuh bukan generasi-generasi gampangan, tapi generasi-generasi yang tetap harus menjadi contoh kan, kayak tadi menjadi teladan dalam tingkah laku kalian, dalam kasih kalian, bahkan dalam kesucian kalian sendiri. Ini sebelum menutup, aku mau minta kalian pribadi masing-masing ngasih satu ayat dan kenapa ayat itu berkesan banget buat kalian. Biar ayat itu juga bisa menjadi ayat yang menguatkan teman-teman kita deh. Kalau buat aku sih, aku megang Filipi 4 ayat 3. Yaitu kalau di versi bahasa Inggrisnya, worry about nothing, pray about everything. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang apapun, kita serahkan saja sama Tuhan dan doakan selalu, gitu sih. Wah, Alda pernah punya pengalaman tentang ayat itu sendiri nggak? Sampai ayat itu kok berarti banget? Pernah sih, waktu itu keadaannya emang cukup lagi ngedown banget. Akhirnya temen nge-send, "Dak, kamu harus kayak gini. Lihat Filipi 4 ayat 3. Worry about nothing, pray about everything." Kamu doain aja semuanya, pasti Tuhan bakalan sertai. Karena Tuhan kita lebih besar dari masalah Iya, kita bener kan. Ih, banget. gila, keren banget Tuhan kita. Kalau Ririn, Iya. ayat Alkitab yang bisa dibagikan ke teman-teman. Aku sih dari dulu megang banget Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kita gimana ya, harus mengandalkan Tuhan terus dalam setiap hidup kita. Mau gimana pun keadaan kita, tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Contohnya juga kan dari kemarin nih di pandemi corona kayak gini kan, COVID-19 lagi rame kayak gini. Terus kemarin kita nggak ada UN, kita lulus gitu aja karena COVID ini juga. Itu bukan sengaja, bukan gimana, tapi emang Sudah terjadi. terjadi gitu. Jadi andalkan Tuhan aja, ke depannya tuh pasti Tuhan siapin rencana untuk kita kayak gitu kan. Jangan Berserah lupa dan juga, berpegang gitu ya. iya pada betul, Tuhan. jangan lupa juga selain mengandalkan Tuhan, selain berdoa kita juga harus bekerja keras. Gimana kita nunjukin usaha kita gitu untuk Do the best and God will do the iya rest. betul. Tapi jangan lupa tetap bekerja ya. Iya harus. Iya. Kalau Abed sendiri, ayat yang mau dibagikan. Nah, ada juga nih dari Filipi 4 ayat 13. Itu bunyinya, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan. Itu tepat banget nih sama masa-masa kayak ini kan. Pokoknya kalian tuh tinggal berserah aja pada Tuhan, karena Tuhan tuh sudah memberikan, karena Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati masa pandemi ini. Keren-keren banget ya. Jadi ibaratnya manusia ini boleh berencana sekeren mungkin, seapa mungkin, tapi Tuhanlah yang akan melaksanakan dan menjalankan itu kan. Jadi kita boleh berandai-andai dan segala macam, tapi balik lagi semua diserahkan sama Tuhan. Oke, kita hari ini sampai di sini dulu. Kita tutup percakapan kita hari ini. Kita nyanyikan satu lagu ya.
mengakhiri perjumpaan kita karena kita sudah buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Hari ini kami boleh berbagi Tuhan. Walaupun kami, teman-teman kami yang ada di sini Tuhan, generasi yang lulus di masa pandemi, mungkin ada stigma tentang mereka Tuhan, yang dipandang sebelah mata, mereka di underestimate sama masyarakat Tuhan. Tapi Tuhan, mereka bukan generasi sembarangan. Mereka adalah generasi yang telah Engkau persiapkan untuk membangun bangsa dan negara ini. Teman-teman yang di luar sana juga Tuhan, adalah generasi-generasi yang telah Engkau tetapkan untuk masa depan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin anak-anak ini Tuhan dimanapun mereka berada, dengan setiap impian mereka yang sedang mereka usahakan saat ini. Pergumulan kehidupan mereka, kesehatan mereka, semuanya Engkau sertai dan berkati. Terima kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.